Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan memulai ibadah. Sungguh ibadah itu mengandung janji, baik hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Sebab itu kita bersyukur bisa beribadah pada saat ini. Kita memulai ibadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu seluruh jemaat GPPS. Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan, senang rasanya kesempatan ini kita dapat kembali berbakti bersama-sama, satu hati, satu suara untuk memuji Tuhan. Amin. Dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, mari kita mengambil sikap yang terbaik. Kita datang kepada Tuhan karena kita mau meninggikan Raja di atas segala raja. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Sebab Roh Kudus bukan hanya tercurah di tempat ini, namun di tempat kita semuanya, melewat dan membangkitkan setiap umatnya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah pada gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dikalahkan, mari bersorak baginya. Anugerah Tuhan penuhi umatnya dengan sukacita. Ingatlah tujuan urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dikalahkan, mari bersorak baginya. Anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Ingatlah tujuan urapi umatnya, nyata kuasanya. Anugerah penuhi umatmu Tuhan dengan kesukaan. Terima minyak yang baru. Ingatlah tujuan urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Telah terdengar suara nafiri memanggil seluruh umat-umatnya, membangkitkan seluruh umat pilihan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari
juru datang untuk menyembah. Juru jangan Yesus melima kita, kenakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkit gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nabi dari seluruh penjuru datang untuk apa? Sekali lagi katakan, dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Siapa juru jangan Yesus panglima kita, kenakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya, haleluya, curah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitkan gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Yesuslah Raja. Engkau adalah Raja yang bertahta atas hidup kami Tuhan. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk boleh duduk kembali. Roh Kudus hadir bersama dengan kita sebagai seorang penolong, bahkan yang sanggup untuk menawan setiap hati. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci.
Yesus akan menyertai. Taruh satu tangan di dadamu dan angkat satu tangan. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kekasih Tuhan, mari kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah, dan nama Tuhan dimasyurkan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita membaca dalam 1 Korintus pasal 9, kita membaca ayat 25 sampai dengan 27. Kebenaran yang akan kita pelajari pada saat ini, kita hidup dengan benar di mata Tuhan. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai dengan 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kekasih Tuhan, hidup ini hanya sementara, dan hidup ini fana adanya. Di dalam menjalani hidup ini, dari manusia purba yang mencapai usia ratusan tahun, dan kita sekarang ini tahu persis, hampir semua manusia, mereka mencapai umurnya rata-rata itu di bawah 100 tahun. Lihat perjalanan hidup manusia dari usia ratusan tahun sampai kepada masa sekarang ini, di bawah 100 tahun. Kekasih Tuhan, ketika kita memperhatikan pada zaman Rasul Paulus yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, lihat bahwa di dalam menjalani hidup ini diibaratkan Rasul Paulus seperti seorang yang di dalam pertandingan. Nah, di dalam pertandingan ini saja
kita lihat mereka yang menjalani pertandingan, mereka berusaha untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Sedemikian rupa mereka di dalam melatih diri sampai begitu rupa mereka menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal. Supaya mereka memperoleh suatu mahkota yang fana. Nah, di sini Rasul Paulus katakan ya, sedemikian rupa mereka melatih dirinya. Untuk hal-hal yang sementara, yang duniawi ini. Nah, betapa Rasul Paulus katakan, betapa pentingnya kalau yang duniawi saja penting, apalagi kita berhadapan dengan kekekalan. Nah, di dalam menghadapi kekekalan ini, jangan sampai kita spekulasi. Jangan sampai terlambat dan jangan sampai menyesal. Rasul Paulus seorang cendekiawan. Dia ahli Taurat, ahli filsafat, ahli teologi, ahli misi, ahli apologetika. Lihat, Rasul Paulus bukan orang bodoh. Rasul Paulus menunjukkan untuk hal-hal duniawi kita tahu penting. Nah, hal-hal duniawi yang sementara ini, kalau di dalam pertandingan sedemikian rupa melatih dirinya supaya memperoleh mahkota yang fana itu. Nah, di sini Rasul Paulus katakan untuk kekekalan itu betapa pentingnya di dalam kita melatih hidup kita ini. Iya. Melatih sedemikian rupa dan dicontohkan di sini pertandingan tinju. Nah, di dalam melatih diri dalam pertandingan tinju, maka Rasul Paulus memberikan contoh. Lihat, kalau dirinya di dalam pertandingan tinju, maka dia tidak sembarangan saja memukul. Pasti juga ada sasarannya. Nah, demikian juga pertandingan lari. Berlari pun tidak sembarangan, tetapi berlari dengan tujuan. Nah, di sini supaya apa? Untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, ini di dalam pertandingan hidup ini, tujuan utamanya suatu mahkota yang abadi. Ini yang kita peroleh. Jangan sampai kita tidak memperoleh mahkota yang abadi ini. Sedemikian rupa dalam pertandingan duniawi sampai melatih diri untuk mencapai tujuan. Ini di dalam pertandingan duniawi. Ya. Maka di dalam pertandingan untuk mahkota yang abadi itu, lihat, demikian melatih diri sampai begitu rupa. Lihat, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, kekasih Tuhan, Rasul Paulus sudah tunjukkan. Lihat, untuk kehidupan abadi itu, untuk mahkota abadi itu, Rasul Paulus mengatakan apa? Melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ini. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Lihat Rasul Paulus sedemikian rupa.
di dalam hidup duniawi mempersiapkan untuk nilai-nilai abadi. Kita perhatikan di dalam 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4, kalau kita memperhatikan, ya, begitu rupa Rasul Paulus mengajar kepada Timotius yang muda. Karena sebagai orang muda itu, tantangan yang dihadapi itu begitu banyak. Ya, lihat di dalam 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4, di dalam ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Dan lihat Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, beritakanlah dan ajarkan semuanya itu. Perhatikan baik-baik. Lihat, supaya memperhatikan hal-hal yang sangat prinsipil, ya, sampai dikatakan di dalam ayat 16, awasilah dirimu. Awasi dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Nah, kekasih Tuhan, Rasul Paulus membekali Timotius yang muda ini sampai begitu, ya, pentingnya, ya, sampai begitu prinsipnya. Lihat apa yang dikatakan di dalam ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam apa? Perkataan ini. Dan perkataan ini harus konsisten dengan perilaku. Lihat, di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ini ada 5 yang ditekankan Rasul Paulus kepada Timotius yang muda. Di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Nah, ini 5 prinsip kekasih Tuhan. Kita latih diri kita ini, supaya 5 prinsip ini bisa dengan pertolongan Tuhan bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan di sini melalui Rasul Paulus? Sampai aku datang, bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Ini membaca kitab-kitab suci. Kita suruh bertekun, ya, bertekun. Dan kitab-kitab suci yang kita baca ini, yang kita tekuni ini, dipakai sebagai, ya, dasar kita membangun, mengajar. Ini membangun, mengajar berdasarkan kitab suci. Bukan filsafat, bukan, ya, filosofi duniawi, bukan, ya, pandangan-pandangan duniawi. Lihat, di dalam membangun, dalam mengajar, maka betapa pentingnya kebenaran firman Tuhan. Lihat, kita menjadi sangat prinsip di dalam membangun, mengajar. Demikian juga jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua.
Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Di sini, supaya kita perhatikan semuanya ini dan kita hidup di dalam melayani. Kita mewujudkan dalam hidup ini karunia-karunia yang Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, di dalam kehidupan yang demikian, yang sementara ini, kita senantiasa mengawasi diri kita sendiri. Dan ajaran kita bahkan disuruh bertekun dalam semuanya ini yang sudah disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius ini. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Puji Tuhan. Mari kekasih Tuhan, di dalam hidup ini hanya sementara apa yang dikatakan Rasul Paulus ini bisa kita praktekkan, wujudkan dalam hidup kita ini. Karena hidup ini hanya sementara. Kita melatih diri sedemikian rupa, kita mengawasi diri kita, mengawasi ajaran kita ini, jangan sampai kita keluar dari rel yang sudah Paulus tunjukkan kepada Timotius, bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Demikian juga hidup kita, supaya berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nanti kita akan melihat peresmian Bukit Doa Prigen. Tuhan sudah memberikan visi dalam perjalanan waktu, dan kita perhatikan visi yang Tuhan berikan itu adalah 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4, supaya di dalam permohonan kita, di dalam doa syafaat kita, di dalam ucapan syukur kita dikatakan pertama-tama, ini Rasul Paulus tunjukkan, kita berdoa untuk pembesar-pembesar, pemimpin bangsa negara kami ini, presiden, menteri, pejabat, untuk semua orang, supaya mereka mengenal kebenaran Tuhan. Dan tentunya kita berdoa untuk mereka yang tidak sampai kepada kebenaran itu, mereka sampai kepada kebenaran firman Tuhan, dan mereka cinta tanah air Indonesia ini. Firman Tuhan katakan apa? Itu yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita akan memperhatikan bagaimana Tuhan sudah tolong pembangunan asrama pria sudah selesai, sudah diresmikan tanggal 13 Desember tahun 2020. Puji Tuhan. Dan sekarang ini bulan April kita akan melanjutkan pembangunan asrama perempuan. Kita pasti yakin Tuhan menolong, karena Tuhan yang memberikan visi, maka Tuhan akan menolong kita dalam misi, di dalam mewujudkan bagaimana supaya kami dimampukan, diberi hikmat, bisa mencapai visi yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Everyone lift up your hands, sing out, Hallelujah, Hallelujah, unto the Lamb of God, seated on the throne. Hallelujah, Hallelujah,
pentabisan diaken GBPS Jemaat Sawahan periode 2021 sampai 2025. Hallelujah. Hallelujah. To God be the glory. Magnify your. Let your presence fill this place, God. Oh. Oh. Ini di lantai 1 ya, kita lengkapi dengan minimarket. Tujuannya bukan kita buka toko untuk cari keuntungan, tapi untuk melengkapi para pendoa yang di sini. Biasanya malam-malam lupa bawa odol, lupa bawa sikat gigi, lupa bawa anduk, mereka keluar cari-cari di luar. Namun sekarang kita lengkapi untuk penyediaan barang kebutuhan sehari-hari, sekalipun kecil, tapi saya rasa ini penting ya. Ini kita berada di lobby lantai 1. Oke, selanjutnya kita menuju ke kamar-kamar. Jumlahnya ada 12 ya, ada 12. Kapasitas 4 orang dan mungkin kalau diperlukan bisa tambah ke 10 ya. Setiap kamar sudah kita lengkapi dengan lemari locker, 4 lagi masing-masing ada kuncinya, jadi mereka bisa bawa masing-masing. Ada kamar VIP. Ya, kamar VIP ini dilengkapi dengan AC, kamar mandi di dalam, ada air panas,
dan juga ada loker dan meja tulis. Ada 2 kamar VIP, 4 kamar mandi, 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri, dan di tengah-tengah ada 3 kamar mandi. Di sini ada air panas 1, di sana ada panas 1. Jadi lantai 1 ini dilengkapi dengan 7 kamar mandi. Ya, selanjutnya mari kita melihat yang di bagian sana. 3 bilik dilengkapi dengan wastafel sebanyak 5. Jadi total di bawah ini ada 7 kamar mandi, dilengkapi dengan air panas 2 kamar mandi. Sekarang yang bisa, ayo kita naik ke lantai 2. Yang bisa naik, mari silahkan kita naik ke lantai 2. Di atas ini ada 15 kamar, juga dilengkapi dengan 7 kamar mandi. 2 ada air panas. Ini kita sedang berdiri di lobby lantai 2 dan langsung kita sekarang ikut ke lantai 2. Inilah posisi lantai 2 tampak depan. Ya, posisi lantai 2 tampak depan. Dan pemandangan di sana kalau malam indah sekali ya, sekalipun tidak terlalu sempurna bisa kita lihat karena tertutup oleh bangunan di sekeliling kita. Namun kalau malam kita melihatnya luar biasa. Ini ada background ya. Ya, yang lama dulu Pak, kita renovasi semua. Gitu loh. Sekedar ya. Pemandangan dan penghijauan lah. Ini. Ini ada teras lagi macam ini. Agar kita bikin ini ya mungkin untuk pembersihan dan lain sebagainya. Ya. Ujung ini ya luas bangunannya kira-kira 1000 meter persegi. Luas lantainya yang bawah panjangnya 37, lebarnya 11,5. Namun yang atas lebih lebar karena ada teras menjulang ke dari pagar sana ya, tenis itu sampai di sini kira-kira 16 meter. Namun yang bawah gedungnya itu bisa 12 meter selain teras. Demikianlah pembangunan gedung ini di lantai 2, dan selanjutnya kita bisa melihat juga yang di lantai 1 tadi sudah kita lihat semua, sehingga apa yang kita kerjakan semuanya ini saya selesaikan dalam jangka waktu 11 bulan. Sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus, demikian juga menasihati Timotius yang muda. Tuhan, kami mau, dan kami tidak mau terlambat, kami tidak mau Tuhan menyesal kemudian. Nilai-nilai abadi ini kami mau wujudkan dengan pertolongan Tuhan dalam hidup duniawi yang fana. Puji Tuhan, Tuhan mampukan, Roh Kudus mampukan kami sebagai penolong dalam kami menjalani hidup ini, sampai kami ke surganya Yesus yang suci, yang kudus itu. Sesuai Yohanes 14 ayat 16, Yesus minta kepada Bapa Surgawi supaya Roh Kudus diutus sebagai penolong, menolong kami semuanya. Puji Tuhan, Roh Kudus selalu memasyurkan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jamah setiap pribadi pada saat ini yang sedang lemah, yang sedang masalah, yang sedang sakit, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan tolong satu persatu. Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati Tuhan supaya vaksin bisa berhasil dengan baik. Demikian juga Tuhan rencana pembangunan Bukit Doa untuk bagian perempuan. Tuhan juga tolong semuanya. Tuhan berkati Indonesia. Tuhan berkati Tuhan bangsa negara kami Indonesia. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.